Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lafarik Sibilhak dari kelas 3B jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Nusantara yang menyimpan banyak kisah perpindahan dan percampuran budaya, contohnya seperti diaspora Bugis Makassar. Nah, jadi diaspora Bugis Makassar ini adalah menceritakan sebuah perjalanan masyarakat Sulawesi Selatan yang meninggalkan tanah kelahirannya dan menyebar ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Oke teman-teman, jadi awal mula diaspora ini terjadi setelah Perang Makassar pada tahun 1666 hingga 1669. Perang besar ini mempertemukan kerajaan Gorontalo dengan kekuatan VOC Belanda, yang pada akhirnya mereka bersekutu dengan Arung Palaka dari Bone. Kekalahan Gorontalo memaksa banyak bangsawan, prajurit, dan rakyatnya untuk meninggalkan Sulawesi Selatan. Nah, dari sinilah arus besar pengungsian masyarakat Sumatera Selatan dimulai. Gelombang pertama, para pengungsi ini bergerak ke arah timur menuju Maluku dan Nusa Tenggara. Namun, arus terbesar justru mengalir ke barat, menuju Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Semenanjung Malaya. Dalam catatan sejarah, mereka sering disebut sebagai orang Bugis atau orang Makassar, tanpa membedakan asal-usul kerajaan kecil di Sulawesi Selatan. Di tanah rantau, orang Makassar juga menghadapi banyak kesulitan. Para bangsawan Makassar yang terbiasa memimpin merasa sulit untuk menyesuaikan diri mereka sebagai rakyat biasa di negeri orang. Konflik ini dengan penguasa lokal yang sering terjadi terutama karena persoalan status, kehormatan, dan pernikahan bangsawan, yang pada akhirnya mengakibatkan diaspora Makassar ini sering dianggap gagal atau mereka tidak mampu membangun kekuasaan politik yang bertahan lama. Namun di sisi lain, kisah berbeda juga terjadi pada diaspora Bugis. Orang Bugis ini sering dikenal sebagai orang yang lebih fleksibel dan mampu beradaptasi. Mereka datang bukan hanya sebagai pengungsi, tapi juga sebagai pedagang, pelaut, dan bahkan prajurit bayaran. Di banyak tempat, mereka juga diterima oleh penguasa setempat, bahkan diangkat menjadi pejabat atau pemimpin militer. Nah, selain itu, mereka juga mempunyai strategi penting yang mereka lakukan dalam membangun aliansi politik melalui pernikahan dengan keluarga-keluarga bangsawan lokal. Dari situlah mereka mendapatkan legitimasi serta membuka jalan bagi pengaruh lebih besar. Di Johor, Riau, dan Selangor, orang Bugis ini bahkan berhasil menduduki jabatan paling penting seperti yang di Pertuan Muda, sebuah posisi yang setara dengan raja. Selain itu juga, tokoh yang sangat berperan dalam fase ini adalah Opu Daeng Rilaga dan kelima putranya, yaitu yang pertama ada Opu Daeng Parani, yang kedua Opu Daeng Manambun, dan yang ketiga Opu Daeng Marawa, keempat Opu Daeng Celak, dan terakhir atau kelima Opu Daeng Kemasi. Mereka bukan hanya menetap, tetapi juga mereka membentuk dinasti baru di daerah Melayu. Dan dari tangan mereka lah lahir kerajaan-kerajaan yang bernafaskan Bugis di Johor, Selangor, Mempawah, hingga Sambas. Keberhasilan diaspora Bugis ini gak cuma terbatas pada dunia politik. Mereka juga memainkan peran penting dalam perdagangan, terutama di jalur Selat Malaka yang vital bagi perekonomian regional. Bugis ini dikenal sebagai pelaut yang handal, mampu menjelajahi perairan jauh, dan menciptakan jaringan dagang yang luas. Dengan sifat yang ulet, disiplin, dan memegang teguh budaya, yaitu harga diri dan kehormatan. Mereka juga mampu bertahan sekaligus memberi pengaruh besar terhadap tanah perantauan. Dan pada akhirnya, diaspora Bugis ini menjadi bukti bahwa kebutuhan manusia dalam menghadapi perubahan besar dan sejarah. See you next time guys. Terima kasih.